Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putriani dengan NIM 206151007 dari kelas TBI 2A. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari MPD. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan isi dari novel yang berjudul Korupsi, karya dari Pramudia Anantatur. Pada awalnya, korupsi terpaksa dilakukan seorang pegawai kecil yang sudah tua bernama Bakir, yang hidup bersama istri yang bernama Maryam dan 4 anaknya, yaitu Bakri, Bakar, Basir, dan Basiro, di sebuah rumah dengan beberapa kamarnya yang disewakan. Karena tekanan ekonomi dan inflasi, serta gaji yang kecil, sudah tidak mampu membiayai hidup keluarganya. Kegelisahan terus membayanginya, dan akhirnya terniatlah dalam hati untuk melakukan korupsi seperti yang dilakukan lebih dulu oleh rekan-rekannya. Niatan untuk berkorupsi itu mulai direncanakan, kesederhanaan dan kesetiaan istrinya hilang dari ingatan Bakir. Suara Maryam yang berkali-kali mewanti-wanti Bakir untuk tidak meniru rekan-rekannya yang korup tenggelam di telan bayang kemewahan dan kesenangan. Bakir pun melancarkan korupsi pertamanya. Ia menjual beberapa peralatan kantor kepada seorang tauke. Ia dapatkan uang 20.000 waktu itu. Setelah melakukan itu, hidupnya selalu diselimuti perasaan dan pikiran yang tidak tenang dalam batin. Sesampai di rumah, uang tadi ia berikan kepada istrinya. Dari mana uang tadi didapat? Dipertanyakan. Dari sinilah kebohongan demi kebohongan dimulai. Padahal dulu Bakir adalah seorang yang jujur dan tidak pernah merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangganya. Perubahan banyak terjadi dalam diri Bakir, dan mata istrinya menyinarkan kecurigaan. Terus saja istrinya membuat pertanyaan-pertanyaan seolah hendak mencari tahu seluruh apa yang ada dalam hati suaminya. Sesampai di rumah, istrinya tiba-tiba menuduh Bakir melakukan korupsi. Bakir pun tidak tahan untuk menanggapi perkataan istrinya. Dengan diam-diam, ia pergi meninggalkan rumahnya. Dengan uang pinjaman dari Sirat, pembantu setianya, Bakir langsung pergi naik taksi ke kota dan melakukan transaksi bersama tauke. Ternyata nyaman sekali. Dia sukses sebagai koruptor yang menikmati segala kemewahan. Dengan apa yang diperolehnya, terbesit-lah dalam hatinya untuk menikahi Sutija. Setelah Bakir kembali pulang, Bakir semakin tidak tahan lagi dengan sikap istrinya yang terus mencurigainya. Kemarahannya yang semula mengendap kini telah memuncak. Tangannya melayang dan memukul pipi istrinya, dan Bakir pun pergi dari rumah dan tidak kembali lagi ke rumah. Kehidupan baru Bakir dimulai dengan menikahi Sutija. Sudah lama ia tidak pergi ke kantor. Saat ia kembali bekerja, Sirat menanyakan akan keberadaannya selama 1 minggu tidak masuk kerja dan ketidakpulangannya selama 1 tahun. Suasana di kantor tegang ketika Bakir mendengar tentang rencana untuk memberantas korupsi. Ancaman kehancuran datang. Ia telah dicurigai korupsi dengan melihat bukti di rumah di Bogor, mobil, dan hubungannya dengan perusahaan asing. Tetapi ia tetap saja tidak peduli dan melanjutkan kegiatannya dengan menemui perusahaan nasional untuk menjalankan pekerjaannya sebagai koruptor. Ia mendengar direktur perusahaan itu menelpon polisi. Cepat-cepat, Bakir mencari-cari akal untuk bisa segera melepaskan diri dari perangkapnya. Bakir kembali ke rumahnya di Bogor, istana yang tidak memberi kedamaian batin, malam pun tidak memberi kenyamanan. Tiba-tiba, Bakir ingat istri dan anak-anaknya yang setia menemani dalam kesenangan dan kemiskinan. Berbeda dengan Sutija yang makin lama makin cantik itu pun tidak bisa memberi kebahagiaan lagi, bahkan menjadi biang keladi perasaan duka dan kemuramannya. Sutija pergi berlibur ke Bali selama 3 bulan. Ia meninggalkan anaknya berdua dengan Bakir. Sutija meminta untuk dikirimi uang oleh Bakir. Bakir pun pergi ke kantor pos untuk mengirimkan uang yang dibintanya. Saat itu, Bakir merasa ada yang aneh dengan pegawai yang begitu lama dalam melayaninya. Dan memang, pegawai itu memang lambat. Tanpa sepengetahuan Bakir, pegawai tersebut telah memanggil polisi dan tanpa mengetahui duduk perkaranya, Bakir pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat yang sudah selayaknya diterima bagi para koruptor.
Tiada diduga-duga, istri dan keempat anaknya datang menjenguknya, termasuk juga Sirat. Mereka semua datang tanpa ada sedikitpun perasaan dendam. Mereka datang untuk memberi semangat kepada Bakir. Dari situ, Bakir menyadari dan menyesal bahwa istri dan anaknya lah yang benar, dan ia telah menjadi korban hawa nafsunya. Itu tadi isi dari novel yang berjudul Korupsi, karya dari Pramudia Anantatur. Selanjutnya, tokoh lekra dan karya sastranya. Yang pertama, Dipa Nusantara Aidit dengan karyanya yang berupa puisi yang berjudul Kini Ia Sudah Dewasa, Tembok Granit, Yang Mati Hidup Abadi, Hati Dibakar Cinta. Yang kedua, Agam Wispi dengan karyanya berupa kumpulan sajak yang berjudul Matinya Seorang Petani yang diterbitkan pada tahun 1955. Yang ketiga, Pramudia Anantatur dengan karyanya berupa novel yang berjudul Sekali Peristiwa di Banten Selatan yang diterbitkan pada tahun 1958. Yang keempat, Bakri Siregar dengan karyanya berupa kumpulan cerpen yang berjudul Jejak Langkah yang diterbitkan pada tahun 1953. Yang kelima, Adi Sidarta dengan karyanya berupa kumpulan sajak yang berjudul Rangsang Detik yang diterbitkan pada tahun 1957. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.